Kalau kita melihat apa yang terjadi, kekacauan, peperangan, segala macam, itu terjadi karena manusia mengambil keputusannya sendiri, mengikuti keinginannya sendiri, mereka tidak ada dalam hadirat Tuhan. Ya, ketika tidak di dalam Kristus, itulah yang akan terjadi. Kekacauan-kekacauan akan terjadi. Yang sepertinya damai-damai saja, tapi di dalamnya itu tidak ada sesuatu yang kuat, tidak ada kasih yang mengikat, gitu ya. Nah, Paulus di dalam Filipi pasal yang pertama kita lihat. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jadi Filipi ini surat yang Paulus tulis untuk anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan di Filipi. Filipi 1 ayat 9 dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Nah, Paulus dia sebagai hamba Tuhan, dia yang melayani di Filipi. Kalau dibaca dari atas, hati dia luar biasa buat orang-orang yang dilayani di Filipi ini. Dan dikatakan dia senantiasa berdoa gitu ya, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Jadi kasih semakin bertambah di jemaat Filipi, dan dia juga berdoa agar jemaat Filipi memiliki pemahaman pengertian yang semakin ditambah-tambahkan juga. Supaya mereka semakin mengenal Tuhan. Dan dia berkeyakinan, dia bilang, apa yang sudah di ayat-ayat sebelumnya dikatakan, ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Paulus punya keyakinan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan, mereka sudah memiliki benih ilahi, ada Tuhan di dalam hatinya. Dan dia punya keyakinan Tuhan akan terus mengerjakan itu di dalam jemaat Tuhan. Amin. Dan dia terus berdoa agar kasih itu semakin melimpah. Kenapa? Dikaitkan dengan keadaan yang di luar kekristenan, di luar Kristus. Di luar Kristus, dunia mencoba mencari yang sejati. Mereka mencari kasih itu sebenarnya. Mereka mencari kedamaian itu. Mereka pikir dengan mereka memperebutkan satu wilayah, memperebutkan ekonomi satu wilayah, mereka akan mendapatkan kedamaian itu. Tetapi yang terjadi perang. Nah, di dalam Kristus, Tuhan sudah memberikan jawaban. Di dalam Kristus ada kasih Tuhan. Sehingga orang-orang yang di luar tadi, kalau mereka mendapatkan ini, mereka mendapatkan hidup itu. Gitu ya. Nah, kita lihat di Filipi pasal yang kedua. Ini sudah saya sampaikan juga di PW dan juga di doa puasa Sabtu. Kita lihat di Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama. Dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada berapa? Ada 5 hal. Ingat yang sudah pernah dengar, mungkin ada yang 2 kali. Ada pertama apa? Nasihat. Yang kedua ada penghiburan kasih. Yang ketiga ada persekutuan roh. Keempat ada kasih mesra. Dan kelima ada belas kasihan. Kalau di dunia mencari-cari kedamaian itu, mencari-cari kasih itu, di dalam Kristus ada kelima hal ini. Jadi ketika kita di dalam Kristus, seharusnya 5 hal ini ada. Pertama ada nasihat. Nasihat itu perkataan yang membangun. Perkataan yang menguatkan, yang menuntun orang yang membutuhkan jawaban. Jadi nasihat itu banyak dari perkataan.
Tapi perkataan yang keluar itu bukan perkataan yang menjatuhkan. Nasihat itu perkataan yang membangun, bukan perkataan yang menyudutkan, bukan perkataan yang menghakimi. Di luar Kristus, perkataan-perkataan itu sering kita temui. Perkataan yang menjatuhkan, perkataan yang kasar, perkataan yang menyudutkan, menyalahkan, menghakimi. Tetapi di dalam Kristus, yang ada adalah nasihat, yang ada adalah kata-kata membangun, bukan juga menggurui, bukan juga merasa lebih pintar dengan bisa menasihati, bukan. Tapi intinya ada nasihat ketika di dalam Kristus, itu kita mengatakan sesuatu yang baik, membangun satu sama lain. Yang kedua ada penghiburan kasih. Penghiburan kasih itu ketika kita ada di dalam Kristus, itu bisa menghiburkan orang-orang yang membutuhkan jawaban, orang-orang yang ada dalam kesedihan, orang-orang yang ada dalam keadaan yang sangat rendah, dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan ketika kita ada di dalam Kristus, orang-orang ini akan mendapatkan penghiburan. Penghiburan bukan selalu dengan kata-kata. Tapi ketika kita mendengarkan saja, orang berkeluh kesah, orang menyatakan masalahnya, kita memberi perhatian, itu sudah menghiburkan dia. Dan di dalam Kristus harusnya itu ada. Penghiburan bukan malah seperti sahabat-sahabatnya Ayub. Ketika Ayub jatuh, bukan dia berdosa ya, ketika dia semua yang dia punya diambil, Tuhan izinkan, dia ada dalam keadaan yang sangat miskin, sangat menderita. Dia butuh penghiburan. Dia butuh kekuatan. Makanya dia datang, sahabat-sahabatnya pun datang. Tapi yang dia dapatkan dari sahabat-sahabatnya bukanlah penghiburan. Sahabat-sahabatnya malah menyudutkan dia. Sahabat-sahabatnya malah meyakini bahwa Ayub ini memiliki kesalahan, memiliki dosa, sehingga dia mengalami penderitaan yang begitu berat. Ketika tidak di dalam Kristus, hal-hal seperti ini biasa. Orang yang minta dihiburkan malah pulang, malah tambah sakit. Tapi ketika di dalam Kristus, orang-orang akan mendapat penghiburan kasih. Dan yang keempat ada kasih mesra. Kasih yang bukan pura-pura, tapi kasih yang tulus, satu sama lain saling menguatkan, saling mengasihi. Dan yang kelima ada belas kasihan. Ketika kita memandang orang-orang yang belum diselamatkan, itu membutuhkan belas kasihan. Dan itulah yang mendasari pelayanan Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi. Dia bergerak dengan belas kasihan ilahi. Nah, kelima hal ini, itulah yang harusnya dihadirkan oleh gereja Tuhan. Oleh jemaat Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan, kita introspeksi. Tuhan, apakah aku menghadirkan kelima hal ini? Apakah kata-kata yang keluar dari diriku itu kata-kata yang membangun? Atau menyakiti? Atau menyudutkan? Apakah yang keluar dari diriku penghiburan ketika ada orang yang sedang lemah? Atau adanya penghakiman? Oh, satu yang ketiga ada persekutuan roh, tadi ketinggalan. Persekutuan roh yaitu persekutuan antara orang-orang yang percaya. Roh di situ roh besar, artinya Roh Kudus yang memimpin persekutuan itu. Kita ada di sini mau berdoa, kita ada dalam persekutuan roh. Bukan saya yang memimpin, tapi Roh Kudus yang memimpin. Bukan Kak Yosi yang memimpin, tapi Roh Kudus yang memimpin. Pelayan yang melayani dalam doa ini hanya sebagai fasilitator, sebagai pelayan yang mengarahkan.
Karena Tuhan gak mau langsung ngomong ke kita. Dia pakai pelayan-pelayannya. Tapi posisi saya melayani. Saya hanya mengarahkan. Saya berdoa, Tuhan apa yang mau disampaikan firman-Mu, Tuhan berikan ini kembali, saya sampaikan. Tapi yang menjadi pemimpin utama adalah Roh Kudus. Ketika kita berdoa pun, kita berdoa dengan pimpinan roh. Ya. Nah, Paulus berdoa buat jemaat Filipi agar memiliki ini. Melimpah dengan kasih dan memiliki pengetahuan yang benar dan semakin ditambah-tambahkan. Supaya apa? Supaya 5 hal ini hadir di dalam jemaat Tuhan. Dan ada tanggung jawab rohani bagi setiap kita, dimanapun kita melayani. Semua yang hadir di sini yang sudah melayani. Kita menghadirkan itu, menghadirkan nasihat, menghadirkan penghiburan kasih, menghadirkan persekutuan roh, menghadirkan kasih mesra, dan menghadirkan belas kasihan. Dan saya percaya ketika ini terjadi, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Orang-orang baru akan datang dengan sendirinya. Memang kita harus penginjilan, pelayanan penginjilan harus. Pelayanan diakonia harus mengerjakan bagian yang datang. Ketua-ketua persekutuan di pelayanan rayon demi rayon mengunjungi, kita lakukan. Tapi ketika kita melakukan itu dengan dasar firman Tuhan yang benar, kita menghadirkan ini. Orang-orang yang datang ke sini, dia akan merasakan. Pelayanan anak-anak sekolah minggu juga demikian. Anak-anak sekolah minggu akan senang datang ke sini karena mereka, ada nasihat, ada kata-kata membangun dari guru-guru sekolah minggu. Anak-anak itu butuh itu, kita pikir aja mereka nggak butuh. Sepertinya mereka cuek-cuek aja. Ketika kita ngomong sesuatu, itu ditangkap sama mereka. Apalagi kalau kata-kata yang tidak baik, itu akan melukai hati dia. Dan itu bisa sampai besar dia akan ingat. Tapi ketika kita sampaikan kata-kata membangun, itu akan membangun anak-anak itu menjadi dewasa dengan pandangan yang benar, dengan hati yang benar kepada Tuhan. Pelayanan TNG, pelayanan pemuda, semua kita menghadirkan ini. Ya, ada apa lagi? 5 ini harus kita hafal ya. Apa? Nasihat. Kedua, penghiburan kasih. Tuhan roh. Keempat, kasih mesra. Kelima, belas kasihan. Paulus katakan, ayat kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi ketika itu hadir di dalam gereja Tuhan, di dalam jemaat Tuhan, kelima hal ini hadir. Paulus katakan, sempurnakan sukacitaku dan hendaklah kamu sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Kita akan sehati, akan sepikir, akan satu tujuan. Ketika kelima hal itu hadir di gereja Tuhan, di dalam jemaat Tuhan. Kita nggak akan bisa sehati, sepikir ketika persekutuan roh kita dalam setiap persekutuan bukan roh yang memimpin, tapi masing-masing menjadi pemimpin. Ketika ada nasihat, harusnya nasihat, kata-kata yang membangun, tapi yang ada kata-kata yang menjatuhkan. Gak akan ada, gak akan bisa kita sehati sepikir. Tapi ketika ini hadir, sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, itu akan bisa dicapai. Dan ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kita introspeksi, untuk apa kita melayani? Untuk apa kita hadir setiap minggu ibadah? Untuk datang ke tempat ini, bertugas melayani. Apa yang menjadi driver, menjadi pendorong kita? Paulus mengingatkan, dibilang untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kita berdoa, Tuhan murnikan hatiku, aku melayani
bukan untuk hal ini tadi. Sebaliknya dikatakan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sulit secara daging, tapi itulah yang dibutuhkan untuk menghadirkan 5 hal ini. Jadi Paulus menuliskan ini luar biasa. Firman Tuhan ini menuntun kita, mengajar kita. Dia tidak memberikan perintah saja, tapi dia berikan caranya. Dengan kita menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri, pasti kasih mesra itu akan muncul. Pasti nasihat, penghiburan kasih itu akan muncul. Dan ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita nggak akan bisa menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri ketika kita tidak menaruhkan pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus Yesus. Pikiran yang bagaimana? Di ayat selanjutnya dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia sendiri yang memiliki kemuliaan, dia memiliki status sebagai Allah. Dia tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan ketika dia datang di muka bumi. Dengan kita menaruhkan pikiran dan perasaan seperti yang dipikirkan oleh Kristus ini, kita akan dengan lapang dada menganggap yang lain lebih utama dari diri kita. Amin. Mungkin kita merasa sulit. Ngapain dia nggak bisa apa-apa. Dia hanya bisanya itu aja. Kita menganggap kita yang lebih bisa dari dia. Nggak akan bisa terjadi kesehatian, satu tujuan, satu pikiran, satu roh. Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Dia katakan, dia datang ke muka bumi, dia tidak menganggap dia sebagai Allah itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia bilang, menjadi sama, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Luar biasa apa yang Tuhan Yesus berikan teladan buat kita semua. Dan gak hanya itu, dikatakan, dan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan kita tahu, hari Minggu kemarin saya sampaikan tentang bagaimana proses penyaliban Kristus dan apa yang dia alami ketika dia disalibkan. Ketika kita menaruhkan pikiran dan perasaan seperti itu, pikiran dan perasaan Kristus ada di dalam diri kita. Inilah yang membuat kita bisa melakukan semua pelayanan dengan benar. Kita akan menyingkirkan kepentingan kita sendiri. Ketika kita melayani, kita nggak berpikir, apa kepentingannya buat aku? Orang ini sudah aku kunjungi berkali-kali, nggak berubah-berubah misalnya. Menghabiskan waktuku saja. Menghabiskan pikiranku saja. Saudara, ketika kita berpikir demikian, kita memperhatikan kepentingan diri kita sendiri. Bisa jadi Tuhan izinkan hal ini untuk satu tujuan yang besar. Beberapa minggu lalu ketika saya ada bertemu dengan ketua persekutuan, kita ada kumpul, ada 4 ketua persekutuan. Saya mendapat berkat dari satu orang ketua persekutuan. Dia katakan gini, dia mengunjungi ada satu keluarga, dikunjungi sepertinya gak berubah-berubah. Rutin, rajin dikunjungi, gak datang juga ke gereja. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sering kunjungi, justru
anggota keluarganya yang lain yang dibawa kepada Tuhan. Orang ini akhirnya juga diubahkan juga. Tapi Tuhan mau pakai dengan dia rajin mengunjungi ini. Tanpa henti-henti. Tuhan pakai untuk menjangkau yang lain di keluarga ini. Ketika kita menaruhkan pikiran Kristus pada kita enggak berpikir, apa yang sudah aku keluarkan untuk melayani Tuhan. Kita enggak berpikir, buang-buang waktuku saja. Tapi kita berpikir, Tuhan, kalau memang Tuhan perintahkan ini, aku mau. Karena Tuhan Yesus sudah membayar harganya yang jauh lebih berat dari apa yang kita lakukan. Untuk menebus kita, dia membayar dengan nyawanya sendiri. Dan dia memberikan nyawanya tidak gampangan. Dia mengalami penderitaan yang amat sangat supaya kita diselamatkan. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak berpikir untuk kepentingan sendiri. Tapi dia berpikir, dia memikirkan jutaan manusia, miliaran manusia sampai kita saat ini. Pikirnya dia taruhkan ke situ. Sebagai dia saat itu sebagai manusia. Dengan cara inilah aku menyelamatkan manusia. Aku harus mati. Dan tidak ada satu kata kutuk pun keluar dari mulutnya. Tidak ada satu kata bersungut-sungut pun di dalam mulutnya. Ketika dia menjalani apa yang dia lakukan. Ketika dia menjalani pelayanannya di muka bumi. Tidak ada keberatan sedikit pun. Kata-kata keberatan sedikit pun. Tidak ada kata-kata aku lagi. Enggak. Kita renungkan ini Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Ketika kita melayani. Apa yang menjadi motivasi kita? Tuhan sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang pelayan. Dan dia mau setiap kita pun juga meneladani apa yang dia lakukan. Amin. Dimanapun kita ditempatkan, di pos pelayanan manapun, semuanya sangat berharga. Tidak ada pelayanan yang satu lebih mulia dari pelayanan yang lain. Tidak ada satu pelayanan lebih penting dibanding pelayanan yang lain. Semua pelayanan itu penting. Karena yang kita layani bukan manusia, kita melayani Tuhan. Kita melayani Raja di atas segala raja. Dan dia melihat hati kita. Jangan buang-buang waktumu. Jangan buang-buang apa yang kau miliki. Engkau sudah berkorban banyak. Tapi ketika engkau melayani, hati dan pikiranmu masih belum yang seperti yang Tuhan mau. Kita rugi 2 kali. Kita sudah berkorban banyak, kita tidak mendapatkan upahnya. Tapi yang Tuhan mau, kita melayani dia dengan hati yang bersuka cita, tidak ada tekanan, tidak ada sungut-sungut, tidak ada keterpaksaan. Kita melayani dia dengan hati yang penuh sukacita. Melayani Tuhan memang butuh membayar harga. Ketika kita diselamatkan, itu gratis. Tidak ada usaha kita sedikit pun untuk kita diselamatkan. Setelah diselamatkan, kita mengikut Tuhan. Yang dibutuhkan apa? Di situ penyangkalan diri. Kita menyangkali diri kita. Kalau dulu aku sebelum bertobat, aku masih suka melakukan ini, melakukan yang tidak Tuhan suka, melakukan dosa. Tapi ketika kita sudah percaya, kita menyangkali diri kita. Kita melatih tubuh kita supaya tidak melakukan dosa. Lebih dalam lagi,
melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak hanya menyangkali diri, tapi apa satunya? Membayar harga. Kita melayani Tuhan, ada yang harus kita bayar. Kalau di dunia sana, orang melayani mereka yang dibayar. Tapi kalau di dalam Tuhan, ketika engkau menjadi pelayan, engkau siap membayar harga. Waktumu, tenagamu, pikiranmu, hartamu juga. Dan Tuhan mau setiap kita melakukan itu, membayar harganya, menjadi hambanya. Dan Paulus berdoa untuk hal ini kepada jemaat Filipi. Dan mari kita juga berdoa untuk hal ini. Kita doakan ini supaya kita memberitakan Injil ke ujung dunia. Artinya kita menghadirkan 5 hal tadi juga di seluruh muka bumi. Tapi sebelum itu sampai ke sana, di gereja Tuhan harus ada 5 hal itu. Apa? Pertama, nasihat. Kedua, penghiburan kasih. Ketiga, persekutuan roh. Keempat, kasih mesra. Kelima, belas kasihan. Harus kita ingat itu. Nasihat, bukan kata-kata menyudutkan. Penghiburan kasih, menguatkan yang terluka, menghiburkan yang sedang masalah. Persekutuan roh, di dalam pertemuan-pertemuan ibadah Roh Kudus sebagai pemimpin. Kasih mesra, saling mengasihi. Kasih mesra itu, kasih itu adalah memberi sesuatu. Memberi, mengorbankan sesuatu. Dan ada belas kasihan. Belas kasihanlah yang menggerakkan kuasa Tuhan bekerja. Amin. Jadi terus kita doakan ini supaya gereja kita, gereja di mana kita ada di sini menghadirkan ini. Biar setiap kita para pelayan dimanapun kita melayani, kita hadirkan itu. Di dalam persekutuan-persekutuan di rayon, di dalam pertemuan-pertemuan, di dalam aktivitas pelayanan, kita hadirkan ini. Amin. Mari kita berdoa dulu ya. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Ketika kami melihat keadaan dunia tidak baik-baik saja. Dunia membutuhkan kehadiran Kristus. Karena di dalam Kristus, di situ ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dunia membutuhkan itu. Sehingga ketika itu tidak hadir di dunia, peperangan, kekacauan terjadi. Setiap orang saling mementingkan dirinya sendiri. Setiap orang memandang satu sama lain sebagai musuh. Karena akan mengganggu kepentingannya sendiri. Tapi ketika ada di dalam Kristus, sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang ada di dunia. Karena di dalam Kristus ada kelima hal itu Tuhan. Dan untuk mencapai sana, Kau mau setiap kami menaruhkan pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus itu ke dalam pikiran dan perasaan kami. Sehingga kami tidak akan mementingkan diri kami sendiri, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, tapi sebaliknya menganggap yang lain lebih utama daripada diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berbicaralah lebih dalam kepada kami. Agar sungguh firman-Mu ini, itu yang menguasai hati dan pikiran kami. Sebentar kami akan berdoa. Kami akan sampaikan pokok-pokok doa untuk kami doakan. Roh Kudus, Engkau yang memimpin doa kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita berdoa, ada pokok-pokok doa yang khusus yang mau disampaikan. Pertama tadi kita